Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM L0211811309. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, proposal saya mengenai karakteristik morfometrik ikan bunga Glossogabius gyoris Bucana 1822 di Danau Tempe, Kabupaten Wajo, dan Danau Sidendreng, Kabupaten Sidendreng Rapang, Sulawesi Selatan. Jadi ini saya jelaskan untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah metode penelitian dan penulisan ilmiah. Nah, kita masuk pada latar belakang. Nah, Danau Sidendreng memiliki fungsi sebagai penghasil ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, meningkatkan pendapatan nelayan, dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Danau Sidendreng. Begitu pula dengan Danau Tempe yang termasuk dalam kategori danau dengan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga masyarakat sekitar memanfaatkan Danau Tempe sebagai tempat menangkap ikan air tawar. Selanjutnya, ikan di Danau Tempe dan Danau Sidendreng memiliki ikan endemik, yaitu ikan bungo. Nah, ikan bungo ini memiliki merupakan ikan yang berprotein dan bernilai ekonomis tinggi, dan merupakan ikan endemik Danau Tempe yang mengalami penurunan populasi akibat dari tingkat penangkapan yang tinggi dan perubahan kondisi lingkungan. Sehingga akibat dari penurunan populasi ikan bungo ini dapat mengancam kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan bungo. Sehingga saya berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang karakteristik morfometrik yang nantinya akan dibutuhkan misalnya untuk melakukan pengelolaan, misalnya konservasi dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dan kegunaan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik morfometrik ikan bungo Glossogabius gyoris yang berada di perairan Danau Tempe dan Danau Sidendreng. Nah, adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu memberikan informasi apakah ada perbedaan karakteristik morfometrik ikan bungo di Danau Tempe dan dengan Danau Sidendreng. Selanjutnya pada kajian pustaka. Nah, danau merupakan kumpulan atau genangan air yang terakumulasi di tempat tertentu yang cukup luas yang menyeluruh secara kecukungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Nah, danau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat rekreasi, budidaya, keramba jaring apung, tempat menangkap ikan, dan sebagai tempat penampungan air yang lebih akibat air hujan. Nah, danau juga merupakan habitat ikan bungo itu sendiri, karena habitat ikan bungo ini merupakan ikan demersal yang biasa hidup di laut dan di sungai dengan substrat berlumpur. Nah, kadang dijumpai bersembunyi di bawah pasir ataupun di substrat kayak lumpur atau tanah. Nah, ikan ini biasa ditemukan bergerombol dan jarang berenang bebas. Nah, adapun klasifikasi dari ikan bungo ini, yang pertama Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Arthropteryx, subkelas Teleostei, order Gobiiformes, famili Gobiidae, subfamili Gobiinae, genus Glossogabius, spesies Glossogabius gyoris. Nah, adapun metode penelitian yaitu yang pertama waktu dan tempat. Jadi waktunya itu sekitar 3 bulan,
Jadi mulai dari Januari sampai Maret 2021 yang berlokasikan di Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Dan analisis sampelnya itu di Lab Biologi Perikanan Universitas Hasanuddin. Jadi adapun alat dan bahannya yaitu cool box sebagai wadah ikan setelah ditangkap. Yang kedua ada timbangan elektrik untuk pengukuran berat menimbang bobot. Yang ketiga ada mistar, dan yang keempat ada digital caliper untuk mengukur karakter morfometrik ikan bungo. Yang keempat ada papan preparat. Yang keempat ada alat tulis untuk menulis hasil dari pengukuran, dan yang terakhir kamera HP untuk dokumentasi penelitian. Nah, adapun bahan yang digunakan yaitu ikan sampel dan es batu. Ikan sampel itu sendiri ialah ikan bungo. Nah, adapun prosedur penelitian yang dilakukan, yang pertama pengambilan sampel. Nah, sampel ikan bungo ini diperoleh dari hasil tangkapan nelayan di Danau Tempe dan Danau Sidenreng dengan menggunakan alat tangkap jabba atau bubuk, serta jaring, dan menggunakan perahu dalam proses penangkapan yang beroperasi di perairan Danau Tempe dan perairan Danau Sidenreng. Nah, jumlah sampel yang diambil itu yang sekitar 30 di Danau Tempe dan 30 di Danau Sidenreng, sehingga jumlahnya 60 sampel. Kemudian sampel yang telah ditangkap dimasukkan dalam cool box dan nantinya akan diberi es batu agar tetap segar. Nah, lalu sampel ikan ini dibawa ke laboratorium untuk diukur karakteristik morfometriknya. Nah, selanjutnya prosedur yang kedua itu persiapan sampel di laboratorium. Nah, untuk persiapan pengamatan sampel ikan bungo dilakukan di Lab Bioper atau Biologi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Nah, ikan bungo pertama-tama dibersihkan terlebih dahulu dengan air bersih, kemudian ikan diletakkan di atas papan preparat atau styrofoam, lalu sirip-siripnya direnggangkan dengan bantuan jarum pentul. Nah, selanjutnya pengukuran karakteristik morfometrik ini diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Selanjutnya analisis sampel. Nah, analisis sampel itu metode pengukuran parameter morfometrik. Nah, pada pengukuran morfometrik ini saya menggunakan uji morfometrik mengacu pada Song et al 2013 dengan menggunakan karakteristik morfometrik ikan gabus Channa striata yang telah dimodifikasi dengan diberikan kode tiap karakter morfometrik. Nah, selanjutnya analisis data. Nah, sebelum data dianalisis terlebih dahulu, data distandarisasi dengan menggunakan rumus Elliott et al. 1995, yaitu sebagai berikut, yaitu MS sama dengan MA kali LS per L0 pangkat B. Nah, kemudian akan dilakukan uji T atau T-test pada taraf alfa sama dengan 0,05. Nah, data dianalisis menggunakan bantuan
aplikasi software SPSS versi 16. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengukuran karakteristik morfometrik ikan bunga Glossogebius gyorese yang berada pada perairan Danau Tempe dan perairan Danau Sidendreng, Kabupaten Sidendreng Rapang. Jadi mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.